A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, Masya Allah, senang banget hari ini kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Yang namanya manusia itu pasti pernah punya konflik. Ngos-ngosan ya. Sabar. Saya lagi cari siapa yang dibikin dendam tadi Mas Fadli. Oh enggak ada di situ. Ini kan cuma istilah doang gitu, bukan beneran. Ya tapi ternyata banyak banget orang-orang itu yang punya dendam dengan orang lain. Dan bahayanya, kata guru kita Ustadz Maulana tadi, ternyata dendam itu bisa membuat rezeki kita padam. Jelaslah. Nauzubillah min dzalik. Jelaslah. Gimana kalau kita bahas? Iya. Temanya adalah dendam bikin rezeki padam. padam. Nauzubillah summa nauzubillah. Gini. Dendam bikin rezeki padam. Oh. Susah ya. Dendam bikin rezeki padam. Tapi gini, kita bicara masalah tentang Ya. orang yang disakiti. Ya. Mungkin orang yang disakiti ini kalau berkali-kali itu kan pasti akan susah untuk memaafkan. Apalagi kalau sampai harga dirinya diinjak-injak. Iya, apakah termasuk dendam? Kalau kita menyimpan perasaan marah, kalau kita nggak bisa memaafkan, kalau dimaafin takutnya semakin semena-mena. Bagaimana penjelasannya Ustaz Syam? Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Bismillah, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang disakiti berkali-kali, dihina berkali-kali, diinjak-injak harga dirinya berkali-kali, namun membalasnya dengan kebaikan. Itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf, keluar daripada rumahnya, ia mencari. Biasanya ada yang naruh kotoran di depan pintu nih, supaya saya kena kotoran sebelum ke masjid. Biasanya ada yang menghalangi saya ini untuk ke masjid. Biasanya ada yang melempari saya kotoran nih. Kemana ya orang itu ya? Maka subhanallah dikabarkan bahwa orang tersebut sedang sakit. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke sana bukan membawa kotoran, bukan membalaskan kotoran, tapi membawakan buah-buahan agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya. Karena tidak mengapa seseorang mendoakan kepada orang yang berbeda keyakinan kalau dia masih hidup. Maka subhanallah Nabi mendoakannya. Lalu disebabkan karena akhlak inilah orang tersebut masuk Islam. Namun Ustadz, kita ini orang biasa, bukan Nabi Ustadz. Itu kan spesialisnya Nabi. Itu kan akhlak mulia seorang baginda Nabi SAW. Minimal kalau kita tidak bisa seperti itu, seperti baginda Nabi SAW. Walaupun ada ya, ada. Kita bilang kita tidak boleh juga mengatakan tidak ada yang bisa ngikutin Nabi. Ada beberapa orang yang memang dia berusaha mengikuti baginda Nabi SAW. Dan bahkan kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri, ada orang-orang kok yang disakiti dia balas dengan kebaikan. Masih ada di dunia ini yang masih hidup orang-orang spesial seperti itu. Namun kita ini Ustaz, secara umum manusia biasa Ustaz. Siapa sih yang nggak merasa marah ketika harga dirinya diinjak-injak? Apa yang harus mereka lakukan? Apakah boleh tidak memaafkan? Kalau tidak memaafkan itu tidak boleh. Karena kita diminta untuk memaafkan. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Tapi untuk kebaikan, jangan untuk yakni memaafkan lalu bergaul lagi dengannya. Justru kita diperbolehkan wa a'rid 'anil jahilin, untuk yakni menjauhi orang-orang yang seperti ini. Maka ketika kita telah memaafkan seseorang, bukan berarti kita mesti menunduk kepada dia, bukan berarti kita menerima diinjak-injak harga dirinya, tidak. Kita memaafkan secara hati saja. Ya Allah, saya memaafkannya karena saya tahu manusia pasti pernah berbuat salah, tapi saya mohon izin ya Allah, saya mau menjauh darinya. Maka boleh kita menjauh dari orang-orang yang seperti ini. Guna apa? Guna menghindari konflik. Dikhawatirkan kalau terus bersama malah semakin besar yakni dendamnya, semakin besar marahnya, langsung dipendam, tapi sekalinya meledak, sesuatu yang sangat lebih berbahaya dibandingkan ketika dia langsung membalasnya. Maka kata Al-Quran, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah maaf,
ya tetap kita memaafkan. Memaafkan bukan berarti bergaul kembali, bukan berarti kita mesti berkomunikasi, berbisnis dengannya, tidak. Tapi kita mesti wa'arid 'anil jahilin wa'mur bil 'urf, perintahkan dengan cara yang urf, dengan cara yang baik. Udahlah, kamu jangan kayak gitu lagi sama aku juga manusia biasa, aku kadang-kadang juga bisa marah, maka aku menghindari orang yang seperti itu. Wa'arid 'anil jahilin. Yang kedua, ketika memang kalau sudah tidak bisa lagi, subhanallah, diinjak-injak terus, maka mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'u biyadikal khair. Dialah Allah yang berhak untuk menaikkan derajat seseorang dan menghinakan seseorang. Kita tidak akan pernah juga terinjak harga dirinya kalau Allah tidak mengizinkan. Biar bagaimana orang menghina kita, kalau Allah yang mengangkat derajat kita tetap di atas derajatnya. Maka caranya minta sama Allah. Ya Allah, saya tahu kekuatanmu, saya tahu kekuasaanmu ya Allah. Bagaimanapun orang menghinaku, menginjak-injak harga diriku, kalau engkau yang mengangkatnya, maka angkatlah derajatku ya Masya Allah. Allah. Allah Ta'ala. Jadi pada saat kita dizolimi orang, harusnya kita berdoa sama Allah. Oh, iya. Bukan justru minta keburukan sama mereka. Minta kebaikan untuk diri kita, untuk Rugi. jadi lebih Iya, hebat. mumpung doanya dijabah. Rugi soalnya, Doanya rugi. dijabah. Masya Ya. Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syamad atas Sama-sama, Mas penjelasannya. Fadli. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Bicara masalah tentang sakit hati. Yang paling sering tersulut dalam dendam ini bicaranya masalahnya laki-laki yang paling sering. Iya. Benar nggak? Di dalam Islam bahkan hadisnya Iya. seperti itu katanya. Iya, betul. Tapi yang sulitnya ini adalah wanita. Wanita ternyata walaupun dia kelihatannya enggak, tapi dia tuh menyimpan perasaannya di hati dan itu Iya. nggak pernah bisa hilang. Karena ahli sejarah. Iya. Jadi bagaimana seharusnya Ustaz Maulana? Oke, baik. Mohon izin. Izin Habib dan Ustaz Sam dan semuanya guru-guru kita dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Sesungguhnya lelaki yang paling dibenci oleh Allah ialah yang paling gigih dalam permusuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini diibaratkan sosok laki-laki yang pendendam. Ingat, kata dendam jangan pernah ada. Karena betul kita marah kepada seseorang, tapi dendam ini jangan ada. Makanya diperbolehkan tidak berbicara sampai batasnya cuma 3 hari kan? Haram hukumnya tidak menyapa seseorang kalau sampai lewat 3 hari. Saya pernah tanya, memang begitu? Kata guru kita bahwa sebenarnya wajar manusia marah sampai tidak menyapa seseorang. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, sudah tidak wajar. Maka kalau Mas Fadli bertanya bahwa sebenarnya laki-laki itu lebih dendam dibanding wanita. Tapi bukankah wanita itu tidak Bisa memaafkan. tidak bisa memaafkan atau gimana ya? Dengerin baik-baik. Laki-laki itu karena di emosinya tersulut lebih awal. Hoi! Nggak pikirkan lagi. Kalau perempuan masih menggunakan perasaan. Jangan. Itu maksudnya apa ini? Itu duit, Ini maksudnya apa ini? Masak atau gimana? Atau pisau dapur itu sebenarnya? Silakan dibahas. Artikan sendiri ya. Diartikan masing-masing. Duit itu, Jangan. ngasih duit. Ngasih duit. Kasihan. Silakan diartikan. Wanita itu pelan-pelan tapi menyakitkan. Betapapun marahnya sosok wanita tetap mencuci. Marah sama suaminya, ya kau itu, ada makanan di dalam ya. Dia tetap nyetrika, tetap walaupun dia mulutnya marah-marah, pergi makan di sana ya. Ya Allah, masih ada nilai sesuatu kasih sayang. Dan ingat, kenapa laki-laki emosian, dendaman? Karena laki-laki penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab. Sifat tanggung jawab inilah yang mengentarkan laki-laki itu kelihatannya. Sekali lagi, kelihatannya emosian, kelihatannya. Dan inilah yang menyebabkan sosok laki-laki itu pendendam. Ingat, bisa ya dimaafkan tapi susah untuk dilupakan. Kalimat inilah yang dikatakan oleh Nelson Mandela. Siapa Ustaz? Nelson Mandela. Benar. Nelson Mandela berkata, saya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Supaya tidak berulang karena bagian daripada tanggung jawab.
Karena sifat laki-laki itu tak penuh tanggung jawab dan mendidik sebenarnya. Betul. Dan juga rasa was-was jangan sampai kejadian lagi. Ya, seperti itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Jadi, mohon maaf, memang yang suka pendendam itu biasanya laki-laki. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Jamaah! Yeay! Kita lanjut lagi nih ya. Tadi kan kita bahas dari judul ini memang sangat luar biasa. Ya. Tapi pertanyaannya, benar nggak sih kalau dendam itu bisa menggerogoti rezeki? Dan apakah benar orang yang menyimpan dendam ini bisa membuat seseorang itu jatuh miskin? Nah ini maksudnya seperti apa, Bib? Nah, Mohon ini izin udah lebih penjelasannya. spesifik nih. Iya, lebih spesifik nih. Ya. Udah lebih mengarah. Ini yang paling bagus rezekinya di antara kita berempat. Paling terang masa depannya. Mas Adi, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahrihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, kita pada pagi hari ini bisa menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah penuh dengan keberkahan Amin. dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika kita ditanya, apakah dendam ini bisa menggerogoti rezeki kita? Benar gak sih? Ternyata benar. Karena apa? Karena rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana hatinya bersih, pikirannya bersih, dia bisa bekerja. Ketika dia dendam, hatinya nggak benar. Hatinya tuh pikirannya terhadap fokus pada satu orang itu atau kepada dua orang itu. Dia dendam, dia emosional. Bagaimana cara membalasnya? Bagaimana cara ini itu dan lain sebagainya? Akhirnya tidak fokus. Akhirnya dia pusing dengan dirinya dan rezekinya akhirnya susah. Dia pagi-pagi harusnya keluar cari rezeki. Akhirnya dia kesal, malam dia nggak tidur pikiran, paginya nggak bisa bekerja. Kenapa? Karena sudah tersita waktunya. Dan juga apakah benar orang yang menyimpan dendam tersebut bisa membuat jatuh miskin? Karena ketika dia kesal, dia emosional, dia ribut sama istrinya atau istri terhadap suaminya. Karena apa? Karena ada permasalahan di luar, mengganggu pikirannya. Suami salah sedikit, panas. Istri salah sedikit, tambah ngamuk lagi. Karena apa? Karena inilah yang menjadikan sebuah beban yang besar. Dan orang atau siapapun manusia, yang disampaikan tadi oleh Ustadz Maulana, Masya Allah, bahwasanya manusia itu harus memikir dengan pikirannya, dengan hati yang bersih, dan jalankan kehidupannya. Dan juga dia tidak boleh membenci daripada itu semua, batasnya 3 hari. 3 hari. Ya kan? Dendam tidak dibenarkan dalam syariat agama. Yang benar apa? Yang benar adalah memberikan pelajaran kepada manusia tersebut, seperti yang disampaikan terakhir, saya nggak dendam, ya kan? Cuman saya nggak bisa nerima. Iya. Ya kan? Dan juga dijelaskan juga dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tahu pamannya dimakan hatinya, ya kan? Ketika tahu pamannya ditombak, ya kan? Ketika tahu apa yang terjadi, ketika melihat manusia tersebut yang membunuh pamannya, ketika orang tersebut masuk Islam, apa kalimatnya Rasulullah? Diterima dengan lapang hatinya. Tapi kata Rasulullah, aku nggak bisa melihat wajahmu, nggak bisa melihat wajahnya. Karena apa? Karena ketika aku melihat wajahmu, aku mengingatkan engkau ketika engkau membunuh pamanku. Intinya adalah apa? Manusia di sini mempunyai rasa dendam, rasa emosional wajar, tapi direm dengan serem-remnya. Ikhlaskan apa yang terjadi dan ada pembelajaran sedikit terhadapnya. Karena apa? Karena manusia boleh jadi kalau bukan ditegur sama Allah, bukan ada satu pembelajaran yang besar, dia tidak akan menerima satu kebenaran. Manusia yang bijaksana adalah mengerti atas setiap kejadian yang terjadi dalam dirinya, setiap musibah yang terjadi dalam dirinya, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dipahami. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya, luar biasa. Nah ini kita bicara masalah tentang dendam ini, ternyata memang nggak hal yang main-main. Betul. Ya. Ternyata pelan-pelan ini bisa menggerogoti yang namanya rezeki kita. Itu bagaimana pendapat Ustadz Maulana nih? Saya begini, kenapa? Karena rezeki itu karena adanya dari orang lain juga, silaturahmi. Dan ketika ada dendam pada orang, yakin susah untuk dapatkan rezeki karena rahimnya terputus, silaturahminya. Padahal kadang-kala rezeki itu dibawa pada diri kita lewat orang lain. Oh, ini ada quotes nih yang perlu kita baca nih. Coba kita lihat dulu. Ada quotesnya sebelah mana? Oh, ini dia.
Memelihara dendam itu seperti diri kita meminum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Ini ya, benar. Memelihara dendam itu sama seperti dengan Orang minum racun. meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Makna dari quotes ini bagus. Kenapa? Sebenarnya ketika orang dendam, sebenarnya bukan yang dirugikan orang lain, tapi dia sendiri yang rugi. Bayangkan orang dendam itu pasti tidak bisa tidur kan? Yang kau dendami dia tidurnya nyak, sementara kau tidak bisa tidur. Oh gitu. Sebenarnya dia yang rugi kalau orang Terima dendam. kasih banyak. Nih tapi ini dari tadi nih supirnya Ustaz Maulana telepon saya mulu. Pak Rifai kenapa ya? Mungkin dia lagi nonton kali. Yaudah. Buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana ya. Kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ada apa ya? Samperin kali ya? Gak tahu Pak Rifai kenapa ini.